yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu, adik, saya berdiri di depan Bapak Ibu semua. Maksud saya tentu bukan untuk menggurui, karena dari segi pengalaman dan dari segi keilmuan saya tentu masih di bawah Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa guru saya, jadi sekali lagi saya bukan untuk menggurui, hanya mungkin saya lebih senang menyebut ini sebagai kegiatan berbagi informasi dan motivasi. Jadi kegiatan ini merupakan tugas saya dari dua kegiatan yang saya ikuti. Yang pertama di pembatik level 4 ada kegiatan berbagi praktik baik, kemudian di kegiatan pendidikan guru penggerak ada kegiatan sosialisasi budaya positif, dan dua-duanya ini Bapak Ibu menuntut untuk diadakannya diseminasi atau penimbasan. Alhamdulillah waktunya bersamaan, sehingga kemarin saya sempat konsultasi dengan fasilitator saya apa bisa dirampaikan. Beliau memberikan izin dan saya pun berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah mendapat sambutan positif. Ya, jadi yang pertama mungkin akan saya sampaikan mengenai sosialisasi budaya positif. Jadi di kebiasaan ini kita butuh dua hal. Yang pertama aturan yang konsisten, dan yang kedua keteladanan yang konsisten. Keteladanan yang konsisten, dan ini yang paling berat sebenarnya dari tugas kita sebagai seorang guru. Ini kemarin menjadi salah satu bahan pada saat saya wawancara. Itu pertanyaan dari asesor, apa yang menurut Anda paling susah ketika menjadi guru, dan jawaban saya adalah keteladanan. Karena idealnya seorang guru itu Bapak Ibu tidak boleh salah, apalagi kalau salah di depan murid. Karena kapan salah bisa saja itu yang diingat oleh mereka. Kita boleh mungkin melakukan 99 kebaikan dan bisa saja tidak diingat oleh siswa. Tapi kapan melakukan satu kesalahan itu mungkin saja mereka ingat. Oh, kenapa kita harus kasih masuk bayu? Kenapa dilarang merokok? Guru tak saja merokok. Dan ini yang mungkin perlu kita tanamkan, bahwa untuk melakukan pembentukan karakter itu dibutuhkan dua hal ini, aturan yang konsisten dan keteladanan yang konsisten. Tipe-tipe guru berdasarkan posisi kontrolnya. Yang pertama, guru yang penghukum beri rasa bersalah. Kalau saya pribadi, saya sering di posisi ini. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini, saya pun kadang berada di posisi ini. Di posisi teman itu berusaha menempatkan anak-anak sebagai teman, mengajak mereka berbagi. Hanya saja kekurangannya, posisi ini kadang anak-anak hanya tunduk sama kita, tapi tidak mau sama orang lain. Kalau ada guru yang agak keras, mereka cenderung frontal sama gurunya dan lebih. Jadi mereka tidak secara sadar menyadari bahwa saya harus berbuat baik karena memang dia harus memiliki itu. Jadi bukan karena kesadaran, hanya karena termotivasi oleh gurunya yang berada di posisi teman. Kemudian yang keempat, ini posisi pemantau atau pengawas. Kadang-kadang ada guru yang ketika menghadapi anak-anak berakhir posisi manajer. Nah, posisi manajer ini, seorang guru diharapkan berada di posisi manajer. Bagaimana guru memberikan motivasi kepada murid agar mereka bisa melakukan sesuatu karena menyadari bahwa hal itu baik, bukan karena merasa ada takut ada hukuman atau ingin mendapatkan ujian. Nah, bagaimana melakukannya? Itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini menjadi salah satu tugas kami kemarin di modul 4, itu memperagakan bagaimana melakukan segitiga restitusi. Jadi kami buat kasusnya sendiri, kemudian diperagakan oleh siswa dan guru. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 fase. Yang
yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang pertama harus kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah menstabilkan identitasnya anak-anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus berusaha meyakinkan mereka bahwa kalau hari ini mereka salah, besok mungkin tidak lagi. Jadi bukan memponis, oh kau itu memang selalu terlambat, memang selalu seperti ini, selalu melanggar. Jadi yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas mereka, meyakinkan mereka bahwa kesalahan itu wajar dan sebaiknya jangan lagi diulangi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan penstabilan identitas, ada beberapa yang perlu saya tanyakan sehubungan apa yang telah dijelaskan. Rekan lihat ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau saya artikan identitas yang seharusnya ini bagaimana langkah dan bisa memberikan contoh menstabilkan identitas di sekolah kita ini. Itu yang pertama dulu. menstabilkan identitas itu artinya anak-anak tidak boleh mendapatkan identitas bahwa mereka adalah yang pelaku kesalahan atau yang keonaran. Jadi di sini salah satu contohnya misalnya ketika anak-anak bersalah, kan biasanya kita tanya kenapa bersalah. Nah, kita kasih pernyataan misalnya wajar itu nak kalau kita bersalah. Kemudian kita tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Setelah itu jadi tujuan dari menstabilkan identitas ini Pak, itu supaya mereka bisa kembali ke kelasnya, bisa kembali beraktivitas dengan tanpa perasaan terlalu bersalah. Jadi di sini identitas yang dimaksud bukan identitas seperti biasa, tapi mereka tidak merasa terlalu bersalah karena kapan kita berada di posisi penghukum, misalnya kau itu memang selalu seperti itu akan terus tertanam di pikiran anak-anak sehingga secara tidak sadar mereka pun akan terus melakukan kesalahan. Jadi kita mencoba memaklumi, tapi bukan sekedar maklum, karena ada tindakan di setelahnya. Kalau sudah distabilkan identitasnya, oh wajar nah itu kalau kau salah. Nah sekarang kira-kira kenapa tidak seperti itu? Di validasi tindakan yang salah, mereka akan menyebutkan motivasinya. Oh saya Bu terlambat gak tadi tidur, terlambat gak tidur tadi malam Bu. Ada bantu misalnya mamaku, atau saya main game Bu. Nah ini bagian dari validasi tindakan yang salah. Nah di bagian yang ketiga ini juga yang tidak kalah penting, itu menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan di sini, keyakinan murid itu tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya tidak boleh datang terlambat, harus berpakaian sesuai aturan sekolah. Kita tanyakan kira-kira nilai apa yang telah kau langgar dengan datang terlambat. Dia mungkin akan mengatakan bahwa oh, saya harusnya tidak datang terlambat Bu. Nah di situ tindak lanjutnya adalah meminta kepada siswa atau murid agar mereka mencari sendiri solusinya. Nah kira-kira apa yang bisa kau lakukan supaya tidak lagi terjadi pelanggaran ini? Mungkin murid akan mengatakan bahwa oh iya Bu, saya akan tidur lebih cepat supaya bisa Kak bangun lebih cepat, atau saya akan menyiapkan barang-barang saya pada saat malamnya. Jadi saya kira itu Pak bagian dari menstabilkan identitas. Jadi ini mohon maaf saya jelaskan lagi dari awal karena ini memang harus dilaksanakan tiga-tiganya. Tidak bisa hanya menstabilkan identitas saja, karena kalau kita hanya sampai di menstabilkan identitas, oh tidak apa-apa kau salah, anak-anak akan cenderung berpikir bahwa oh dia benar kau salah kan. Tapi karena ada tindak lanjut setelahnya, itulah yang merupakan, makanya disebut segitiga restitusi. Artinya sebaiknya kita laksanakan tiga-tiganya, karena kalau hanya sebagian itu mungkin efeknya tidak akan terlalu baik. Saya kira cukup. Mas, ada kemarin Pak Najimah memanggil secara pribadi baik, kemudian anak itu merasa nyaman dan aman, dan nama baiknya aman, ya Pak. Kalau kita
ke poin pertama, menstabilkan identitas. Kalau menjalankan segitiga restitusi, karena kalau kita sudah menjalankan segitiga restitusi itu sebenarnya kita sudah berada di posisi control manager. Bagaimana memberikan motivasi secara intrinsik kepada anak, itu mereka bekerja bukan karena takut mendapatkan hukuman atau karena teriming-iming oleh penghargaan, tapi mereka menyadari sendiri. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak boleh hanya saya yang melakukan. Makanya di sini kami diwajibkan untuk melakukan pengimbasan supaya teman-teman yang karena akses untuk mengikuti PDP itu ada beberapa kendalanya. Yang pertama faktor umur, yang kedua kuotanya juga terbatas, maka diwajibkanlah semua guru yang ikut guru penggerak untuk mensosialisasikan ini kepada guru-guru yang lain supaya kita bisa bergerak bersama, kita bisa melakukan perubahan bersama. Ibaratnya benda, kalau misalnya itu berat, kalau diangkat secara bersama-sama tentu akan menjadi ringan. Kita semua masih sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya kemarin ketika mendengarkan materi dan membaca modul ini, jadi itu saya sempat mengangguk-angguk. Begitu masuk akalnya, teorinya menurut saya jadi modul mencoba-coba mempraktekkan segitiga restitusi. Kalau susah sekarang, mungkin kita bisa melakukannya pelan-pelan. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada moderator.